Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rivaltama, NIM 210420006 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori-teori sosial dari klasik sampai modern, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konflik. Teori konflik ini pertama kali berkembang pada tahun 1950-an hingga 1960-an seiring dengan meredupnya teori struktural fungsional. Sebagaimana teori struktural fungsional, teori konflik pertama berkembang di daratan Eropa dan kemudian menyeberang ke Amerika berkat peran sejumlah teoritikus. Teori konflik yang pada mulanya berkembang di benua Eropa berakar dalam karya-karya Marx, Weber, dan Simmel. Karya-karya awal Marx dapat dipandang sebagai titik tolak perkembangan teori konflik ini. Salah satu pemikiran yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori konflik adalah analisis Marx yang tentang konflik yang menyatakan bahwa konflik utama yang terjadi di masyarakat adalah konflik antar kelas. Sejarah sosial menurutnya pada hakikatnya merupakan sejarah perjuangan kelas. Selain Marx, teori konflik juga mendapat kontribusi pemikiran dari Weber. Menurut Turner, terdapat 3 alur analisis konflik yang muncul di Amerika. 2 diantaranya berakar dari teori Marx dan Weber, dan satunya merupakan kombinasi elemen-elemen baik dari Marx maupun Weber. Teori konflik atau sering pula disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang melihat masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada di dalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan. Konflik dapat terjadi inter dan antar kelompok tidak terbatas pada tipe dan ukurannya, seperti klan, suku, keluarga, negara, dan sebagainya. Konflik tersebut merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial. Teori konflik memiliki sejumlah eksponen yang memberi kontribusi bagi perkembangan teori konflik. Berikut adalah pandangan masing-masing eksponen teori tersebut. Yang pertama, Ralph Dahrendorf. Menurutnya, konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi divergensi kepentingan antar kelas dalam hierarki kekuasaan dan kewenangan. Namun demikian, pada masyarakat industrial modern, terdapat berbagai mekanisme yang dikembangkan untuk mereduksi dan mengendalikan konflik kelas. Dahrendorf dalam mengembangkan teori konfliknya tertarik pada isu otoritas yang menyatakan bahwa otoritas berasal dari posisi sosial, bukan pada karakteristik individual. Secara khusus, Dahrendorf tertarik pada konflik antar posisi sosial pada level analisis sosiologi makro. Selanjutnya, beberapa asumsi teori konflik Dahrendorf adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimanapun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan, dan kontribusi tiap-tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi masyarakat. Yang kedua, kelompok dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan dibentuk oleh 2 agregat dominasi dan kepatuhan. Yang ketiga, tiap-tiap agregat memiliki kepentingan latenan umum yang menggambarkan basis kelompok semu atau quasi group. Yang keempat, kepentingan laten tersebut dapat diartikulasikan dalam kepentingan yang jelas sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial atau mempunyai kepentingan nyata. Yang kelima, artikulasi tersebut bergantung pada adanya beberapa faktor, yakni kondisi teknis, politis, sosial, dan psikologis. Apabila kondisi-kondisi ini ada, intensitas konflik kelas tergantung sejauh mana kondisi itu eksis dan sejauh mana kelompok dan konflik itu diletakkan, sehingga bagian lain masih dapat terlihat distribusi otoritas dan imbalan dan keterbukaan sistem kelas. Yang kedua, Lewis Kosar. Pertama, ia mendeskripsikan konflik sosial sebagai akibat dari kepentingan kelompok yang saling bertentangan. Kedua, dia concern dengan konsekuensi konflik. Tujuan analisis Kosar adalah menunjukkan jenis-jenis konflik positif atau mempunyai konsekuensi menguntungkan bagi sistem yang lebih luas tempat konflik itu terjadi.
Hal ini bukan berarti bahwa konflik adalah baik dari sisi moral. Sesungguhnya, fokus adalah pada konsekuensi-konsekuensi sosiologis objektif. Apakah konsekuensi itu baik atau buruk dari pandangan moral merupakan persoalan yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Kosa menggunakan beberapa asumsi teori konflik sebagai berikut. Yang pertama, konflik cenderung meningkatkan penyesuaian sosial dan memelihara batas kelompok. Yang kedua, konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjanya. Yang ketiga, semakin ketat sistem stratifikasi, semakin sedikit institusi katup keselamatan. Semakin rendah institusionalisasi, toleran konflik institusional, semakin dekat merajut kelompok, partisipasi kelompok lebih tinggi, perjuangan kelompok lebih lama, lebih intens, dan semakin berpotensi menjadi konflik sosial. Sedangkan yang keempat, tipe persoalan yang menyebabkan konflik adalah persoalan yang berkaitan legitimasi masyarakat dan melibatkan ketidaksetujuan asumsi dasar. Yang kelima, gabungan positif faktor di atas akan menghasilkan konflik fungsional bagi sistem sosial. Sedangkan yang ketiga, Georgi Lukács yang menyatakan bahwa salah satu tokoh teori kritis ini yang juga mengembangkan teori Marx, Lukács terkenal sebagai teori idealis. Lukács sering dikenal sebagai tokoh ultra-Marxis pada awal dekade 1920-an. Lukács melihat bahwa proses verifikasi dapat menjadi kecenderungan evolusioner identik dengan kesimpulan Weber tentang kerangkang besi atau iron cage, akan tetapi ia menawarkan sebuah jalan keluar. Terdapat keterbatasan bagaimana kesadaran manusia akan mentoleransi reifikasi, dan demikian menjadi penting untuk tidak menjadikan sumber daya internal resisten ke arah reifikasi. Yang keempat adalah Randall Collins. Randall Collins dikenal sebagai teori yang mempunyai perhatian terhadap persoalan stratifikasi sosial. Teori Collins dimulai dengan asumsi bahwa manusia secara inherent bersifat sosial, selain juga mementingkan kepentingan dirinya atau self-interested. Oleh karena itu, sering terjadi konflik kepentingan di antara keduanya. Terdapat 3 kerangka dasar pendekatan konflik menurut Collins, yakni yang pertama, manusia hidup dalam dunia subjektif yang terkonstruksikan dengan sendirinya. Sedangkan yang kedua, manusia lebih dari sekedar aktor individual, mungkin mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi pengalaman subjektif aktor. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga, manusia selalu berusaha untuk mengontrol pengalaman aktor yang mendorong terjadinya konflik. Collins menggambarkan individu sebagai sosok yang selalu berusaha meningkatkan modal, budaya, dan energi emosional dengan menggunakan sumber dayanya untuk keuntungannya, dan apabila mereka tidak mempunyai sumber daya, mereka membatasi pemanfaatan modal, kapital, dan emosinya dalam ritual interaksi tempat mereka tidak memperoleh keuntungan sumber daya. Sedangkan yang kelima, ada C.W. Mills. Berkaitan dengan konflik, Mills mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kenyataan sosial menggambarkan kombinasi biografi, sejarah, dan antar bagian dalam struktur sosial. Sedangkan yang kedua, industrialisasi meningkatkan rasionalitas sosial. Sedangkan yang ketiga, pengaruh besar dari rasionalisasi adalah peningkatan sentralisasi dan elitisme. Sedangkan yang keempat, rasionalisasi juga mempengaruhi struktur pekerjaan. Yang kelima, akibat proses ini pada tingkat individu adalah menurutnya rasa kebebasan, rasa keterasingan, dan rendah diri atau minder. Mills menaruh perhatian pada isu kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority. Adapun kelebihan-kelebihan dari teori konflik antara lain, yang pertama, munculnya masalah-masalah yang tersembunyi ke permukaan sehingga ada kemungkinan untuk diselesaikan. Sedangkan yang kedua, mendorong orang untuk mencari pendekatan yang lebih tepat agar memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan yang ketiga, situasi konflik mendorong orang-orang menjadi lebih kreatif dan memunculkan gagasan-gagasan baru dan segar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran terhadap orang lain dan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu, konflik dapat mengarah pada pertukaran informasi secara jujur dan terbuka yang dapat menciptakan dasar yang lebih baik untuk berkomunikasi di masa yang akan datang. Lalu, menyempurnakan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sering lahir keputusan yang buruk
karena orang-orang terlalu cepat setuju pada sebuah pemecahan masalah. Lalu dengan adanya konflik, masalah dapat ditelaah secara lebih seksama dari berbagai sudut pandang, sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selain memberikan berbagai keuntungan, teori konflik juga mendatangkan kerugian atau kelemahan. Yang pertama, teori konflik ini mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Yang kedua, teori konflik berideologi radikal. Yang ketiga, teori konflik mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan teori-teori yang lainnya. Yang keempat, timbulnya perasaan kalah dalam diri seseorang, sementara citra diri orang lain dalam pandangannya akan menurun. Lalu yang terakhir, pecahnya persatuan antar kelompok. Lalu, yang terakhir, implementasi teori konflik terhadap ilmu administrasi negara adalah teori konflik sendiri memiliki banyak pengaruh terhadap aspek kehidupan saat ini. Apalagi teori ini masih terus berkembang. Teori konflik hanya fokus pada tingkat masyarakat secara keseluruhan. Secara umum, teori konflik menekankan ciri-ciri dinamika internal masyarakat, distribusi penduduk pada masing-masing strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumber daya, kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar kelompok dan kelas sosial, kemampuan kelompok dominan mempertahankan dominasinya, baik melalui persuasi maupun paksaan terhadap kelompok lain agar mematuhi aturan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, serta perjuangan kelompok subordinat sebagai stimulus perubahan sosial. Intinya, teori konflik yang membahas masyarakat tentu saja berhubungan dengan masyarakat, sehingga berkaitan dengan administrasi negara yang juga membahas tentang kehidupan pemerintah dan masyarakat. Sekian dulu pembahasan dari saya mengenai teori konflik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. BT's Jadi hari ini saya mau bikin video di sini di masjid Nurul Falah Benang Baru. Aku mau bikin video tentang teori sosial, teori konflik sosial. Oke, saksikan. Oke, bye. Teman.